selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah nasihat dari guru kita yang mulia Kiai Haji Zaid Zanusi. Kepada beliau tempat waktu kami persilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah. Abuya yang saya hormati dan Allah muliakan serta Umi dan juga keluarga besarnya, para putranya, tak lupa pembawa acara Mukarram Bapak Adi Sahar atas turi, juga Abi Muda, Buya Muda, Abi Sukri, dan yang lainnya, Abi Hujaiji, seluruh pembantu Buya, para wali nanggung dan gubernur serta para alim ulama. Sudah banyak kita mendengarkan untayan hikmah mutiara tasawuf yang itu membuat kita tentrem hati sekalipun di bawah terik matahari. Ternyata panas dan tidak itu tergantung hati. Mungkin buat orang yang tidak mendapatkan kesejukan hati akan memandang kita yang di bawah terik ini panas, tapi ternyata tidak, semuanya tentrem. Inilah bukti bahwa pembentukan hati itu lebih penting dibandingkan pendidikan dan tarbiyah jasmani. Bahkan kalau di dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, baru kemudian rakyat. Mudah-mudahan universitas yang akan dibangun oleh Abuya pun cerita bahwa akan ada jurusan tasawuf, ini akan lancar dan barokah. Amin. Menurut saya nanti akan memiliki dua lautan ilmu mahasiswa yang belajar di universitas ini. Satu adalah amaliyah, Buya mendidik amaliyahnya, dan yang keduanya falsafi, juga ada kajian. Maka ada istilah tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Di sini ada dua lautan ilmu. Bisa kita bayangkan nanti mahasiswanya seperti apa, dengan harapan akan lahir nanti Samsudin As-Sumatrani baru di Aceh ini, yang lahir dari gerbang besar, ruangan besar, pondok pesantren, juga universitas MPTT yang alhamdulillah sekarang sudah menyebar dan menggelinding besar bagaikan bola salju, dan tidak mungkin bisa dijaga dan dihalang karena ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya hanya digerakkan oleh Allah untuk melanjutkan apa yang telah ada. Abuya ini bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Imam Tajuddin Subki berkata demikian, Thariqatul Junaidi Thariqul Muqawwam, Thariqah Imam Junaid adalah Thariqul Muqawwam, jalan yang dikuatkan oleh pendapat-pendapat ulama. Jalan yang kokoh, muqawwam itu jalan yang sangat kuat. Khalun minal bidah. Silakan dikaji dilihat dalam Jamil Jawami jilid kedua. Thariqah Junaid Yazid Al-Bustami, Bahauddin An-Naqsyabandi, semua
itu khalun minal bid'ah, dia sepi daripada bid'ah. Dia bukan ajaran yang bid'ah. Qurannya ada, hadisnya ada. Apalagi kalau kita lihat tentang bagaimana tulisan dia, Muhammad yang sedang panah itu yang dimaksud tadi domir kuat balik. Muhammad yang sedang panah. Maka wujud, ada wujud bil khodi dan ada wujud bizihni. Wujud, kalau tadi la wujud dan ilallah, yang wujud itu hanya Allah, maka ini sebenarnya bisa dikembangkan. Dan Abuya tadi sarapan pagi supaya saya membuat tulisan tentang itu. Insya Allah nanti akan menulis makalah. Sebenarnya oleh Sidi Rohim sudah komplit sekali, apalagi tulisan Buya sudah jelas sekali berapa banyak mengeluarkan tentang itu. Wujud bil khari dan ada wujud bizin, wujud di dalam pemikiran kita. Ulama suka memberikan contoh bahrun min zibak, lautan perak. Nyampe sekarang belum ditemukan itu lautan perak. Tapi dia boleh dikatakan. Ulama sering berkata bagaikan gagak berwarna putih, jangan dinafikan karena itu wujudun ada di dalam logika, di dalam kaidah, dan kemudian ada wujud fil kharij, pembuktian wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketaruh oleh darah, daging dan sebagainya. Tapi Muhammad yang fana wujud izihni, dan itu tidak disalahkan kalau kita mengaji usul ya. Kan kalau dalam kajian jangan malu-malu membahas kajian, kalau tidak suka jawab aja. Tinggal kalau kita mentesis, kalau Anda punya antitesisnya keluarkan. Kan gitu ya. Kok repot amat. Yang repot itu ngebantah kagak, ngapain mulu. Nah, itu ilmu tidak akan berkembang. Coba kalau saya kaji banget usul fikih misalnya, bagaimana Imam Al-Mahalli mengkritik guru sendiri Abdurrahman Al-Iraqi. Abdurrahman Al-Iraqi mengkritik keras tulisan-tulisan Tajuddin Subki. Itu biasa. Nah, mudah-mudahan sih dengan banyak tulisan-tulisan tentang Qul huwallahu ahad, orang semakin cerdas. Cuma kita tidak akan bisa menerima pendapat orang lain kalau sebelum kita baca udah tolak duluan, udah tolak 3 duluan. Akad belum udah ditolak, itu bagaimana? Baca dulu. Nah, di dalam kitab tersebut, Thoriqun Muqawwam itu adalah jalan yang sangat kuat sekali. Tidak akan seseorang itu salah. Nah, memang Thoriqah Junaid Al-Baghdadi ini memang madarnya itu adalah tabarri minan nafsi, pembebasan diri dari kungkungan hawa nafsu. Kita tidak akan pernah bisa merdeka menjadi kita seutuhnya kalau kita masih dijajah oleh hawa. Dan untuk membebaskan itu butuh ilmunya. Ilmunya itu apa? Ilmunya itu tauhid tasawuf di antaranya. Maka banyak karya-karya tasawuf yang di sekarang itu belum selesai kan? Banyak sekali, bahkan universitas juga banyak kajian-kajian tentang apa karya Ibnu Athaillah aja masih berkembang terus. Saya buat Ramadan itu masih mensarah dan sarah sampai 3 Juli, dan itu dasar menurut saya. Nah, cuma orang sekarang terkadang
untuk memperdalamnya itu ya sekian memperdalam tasawuf itu ya dengan toriko jalan ya tadi sudah diterangkan jalan dan jalan itu butuh pembimbing yaitu guru. Tidak bisa seseorang baca misalnya kitab Tajul Arifin karangan Imam Khatib As-Sambasi, dia baca sendiri, dia amalkan, tidak bisa. Karena nanti ruhaniannya itu akan berhenti dalam satu tempat yang dia tidak tahu itu di mana. Guru itu bisa ngontrol, Pak. Saya ceritain ya. Pak, kalau ada yang belum dengar, mudah-mudahan ini jadi ilmu baru. Kalau yang sudah dengar, dia tambah yakin lagi. Buya malam menceritakan saya kenal Buya itu Bapak bukan dari siapa-siapa. Nggak ada yang ngasih tahu. Walaupun di Bogor banyak teman-teman dari Aceh, Jakarta, tapi saat itu saya belum ada yang kenal. Guru saya meninggal itu Yasro di Surabaya. Dia meninggal dan ternyata ditinggal mursyid itu sedihnya Masya Allah Pak. Saya seminggu di kamar nggak keluar-keluar, nggak semangat, nggak semangat. Mudah-mudahan Buya panjang umur saya walafiat. Guru saya meninggal sedih, saya rasa kok saya belum bisa jalan sendiri, kemana? Ya kemudian banyak sih apakah koriko, tapi kok ya di Bogor itu kan apalagi di Jawa Pulau Jawa ya itu banyak juga yang ngaco. Bahkan kalau di Bogor ada orang dulu ngaku nabi ya, tapi itu awas Pak, bukan orang Bogor, dia numpang aja di Bogor. Orang Bogor nggak mungkin ngaku nabi, udah paling gobloknya orang kalau udah ngaku nabi udah paling sasar-sasarnya dan goblok-gobloknya nggak ada lagi, paling bodoh-bodohnya. Kemudian sekarang di Pulau Jawa ya, kemarin tentang satu Syawal itu menentukan satu Syawal dia telepon Allah. Allah ditelepon hebat amat. Ya, itu ciri bahwa dia nggak bisa ngaji palak. Ngaji palak aja gampang, berapa kalau rupiah tingginya matahari bisa diruyat kan tiga derajat. Kita palak kan banyak. Kita di pesantren itu diaji Sulamun Nairen, diaji Takribul Maksad, diaji yang lebih modern efemeris juga diaji, dan itu dipakai oleh pemerintah Menteri Agama. Dan di Kementerian Agama tuh banyak dari pondok pesantren saya itu yang ahli palak itu, yang antaranya yang Yahya itu dia pusat. Kita efemeris diaji, logaritma almanah diaji. Itu memang ada ilmunya, kenapa harus nelfon Allah? Itu ciri bodoh. Mau bilang dari. Tapi itu saya tanya tadi dengan Bang Arul, ternyata itu Jawa Tengah, bukannya Jawa Barat. Biasa, kalau Aceh kan Islamnya kuat ya. Saya nggak pernah dengar orang Aceh ngaku nabi, nggak pernah dengar. Ada Pak, pernah nggak? Enggak ya. Itu memang tadi di Jawa Tengah, yang Islamnya itu agak keraton-keratonan. Artinya keraton maksud saya ya tadi basic agamanya itu lemah. Nah, sehingga karena dia lemah itu kadang-kadang ngomongnya suka ngaco. Nah dari sini at-tabari minan nafsi, membersihkan diri. Dan ini tidak mungkin bisa tanpa bimbingan guru. Waktu saya suluk, ini pengalaman saya. Tadi saya guru meninggal seperti itu, ya Allah, saya belum bisa jalan sendiri. Lama itu Pak. Lama, dan nggak seperti gini. Saya minta ke Allah wirid, seminggu datang, kelihatan wajah itu enggak, tahunan. Jerori meninggal, nangis, ya Allah. Ngajar ngaji aja saya libur, semua yang gerak ini badal-badal itu mengganti-ganti. Saya kunci aja pintu. Lemes Pak. Kenapa? Lebih lemes dari ditinggal oleh orang tua ya. Karena guru mursyid memang mengangkat ruhaniyah kita ke atas sih. Kalau orang tua malah nurunin kita ya. Dari atas ruhaniyah turun masuk ke dalam rahim. Mursyid ngangkat ke atas. Lama kemudian setahun 2 tahun terus saya minta nggak bosan-bosan.
wajah beliau ini. Tapi guru saya yang di Banten, mama belum wafat. Saya sudah ke Banten, mama belum wafat, dan saya masih dididik oleh mama Kaduparasi. Kalau di Jawa Barat itu kan panggilannya ada mama ya. Mama itu biasa di atas apa? Yang usianya 80 tahun, ilmunya banyak, karismatik, usianya itu 80 tahun ke atas, itu namanya mama kalau di Jawa Barat. Nah, minta ini wajah ada di mana? Terus tetap saya dididik oleh guru saya itu nama 7 Latifah, Latifah Kolbi, ya kita dilatih dulu, siap kopi apa, nafas kolabian sampai 20 murokobah, dari murokobah ahadiyah, kemudian ma'iyah akrobiyah sampai hakikatul Ka'bah. Ini saya sertakan pendidikan kalau di Buya itu ada sampai apa namanya itu latahin, ya. Kalau di sana nanti ada hakikatul Ka'bah, hakikatul sholat. Sebab tatkala saya dengar bahasan Buya sudah cukup. Di latahin itu yang lain hakikatul Ka'bah, hakikatul sholat, hakikatul Quran, kemudian hakikat Sayyidina Musa, hakikat Sayyidina Isa, hakikat Ahmadiyah, Muhammadiyah sudah cukup. Pada tadi latahin. Tadi disebut latifah 11 ya. Kalau di sana 20 murokobah, 7 latifah. Tapi itu sama dari Bahidin Naqsyabandi, jalurnya dari jalur Abdul Khatib Sambas turun kemudian kepada Syekh Abdul Karim Tanara. Abdul Karim Tanara ini ponakannya Imam Nawawi Tanara. Imam Nawawi Tanara turun ke Mama Asnawi Caringin, Mama Asnawi Caringin kemudian turun ke Mama Kadri, Mama Kadri turun ke Mama Sekata. Nah, saya dididik oleh dia. Makanya di sini enak. Dan di Banten tentang ajaran di sini udah ada Pak Maskur. Dulu di Banten pernah ada yang namanya Latifah 11, cuma dengan datangnya tadi ajaran tasawuf yang penggabungan itu Qadiriyah dan Naqsabandiyah, akhirnya kita Tajul Arifin itu dikembangkan lagi oleh para mursyid dan berkembang lagi sekarang. Saya dididik oleh beliau. Ini wajah ada di mana? Ini wajah ini saya nggak tahu ada di mana. Pokoknya saya minta itu tahunan, nggak sebulan 2 bulan. Terus saja malu minta. Sampai saya selesai sama mama wafat. Mama saya Banten wafat lagi, karena usianya sudah sepuh. Pas acara 40 hari mama wafat, saya mengadakan zikir untuk beliau. Ntar Buya baru datang Buya. Sebelumnya pas mama sudah wafat, di situ saya cari sekuat saya, ini wajah ada di mana. Tapi ini wajahnya wajah Indonesia kan, mama kan wajah Indonesia ya. Tapi di mana ini? Tuh ada tamu dari Kalimantan, saya tanyain kenal nggak yang begini-gini wajahnya. Ya. Kemudian ininya belum punya fotonya. Kan zaman saat itu WA belum ada kayak sekarang Pak. Saat itu belum ada. Ya. BlackBerry, zaman BlackBerry. Kemudian hadirin rahimakumullah, kalau saya melihatnya anak saya lagi nonton TV, misalnya mungkin saking saya rindu gitu. Itu kadang-kadang wajah itu timbul di TV, bukan keluar dari TV, timbul. Ya, kemudian malam-malam sujud ngelihat tembok, itu doa, wajah Abuya ada. Nah akhirnya alhamdulillah pernah ada di sini pun orang Aceh yang tinggal di sana. Tinggal Aceh nih yang saya belum baca. Kalimantan udah, Sumatera udah semua. Udah semua saya utus, nah tinggal kemudian Aceh. Coba kali-kali orang yang saya cari ada di sana. Jadi utuslah saya utus. Bahkan itu kayak Asep santrinya banyak gitu. Ya, kayak Asep, saya kirim di antaranya sini, kemudian ke Buya. Nah itu ngasih buku Buya, tulisan Buya itu tentang Dongeng Buya. Di luarnya itu ada foto Buya yang pakai apa sorban itu di atasnya itu. Nah itu yang saya lihat wajah itu. Yang ini nyari warna hitam itu kotak-kotak hitam ya.
Tatkala dia selesai, waktu itu lagi musim batu, pakainya SBY. Ingat nggak musim batu, orang pakai batu segede-gede kelapa? Ya, itu tuh, saya itu sih itu. Makanya ini Haji Asep karena memang dia senang batu. Tatkala saya minta tolong supaya datang ke Aceh, dia paling senang itu. Pulangnya bawa batu, banyak banget Pak. Pada jualan itu dia borong mungkin. Kemudian di bawah ini, Bu, terus saya bilang, ya ini yang saya lihat, gambar ini. Dan alhamdulillah itu utusan saya langsung Abuya ngebel wali Jakarta. Di Jakarta, lalu diceritakan alamat saya di mana. Nah, tatkala 40 hari guru saya Mama Sukanta tadi, Buya datang. Seneng, saya biasa kalau di Bogor itu seorang murid nyium dengkul guru lagi berdiri itu biasa. Buya datang, langsung saya cium dengkulnya. Nah, saat itu saya berkata, saya tidak akan lepaskan ulama ini, mursyid ini, sampai kapanpun. Karena saya tahu beliau bukan dari siapa-siapa. Itu kena dari gambar, mudah-mudahan, dan nyatanya saya yakin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahunan. Makanya ngelihat orang sini kok ngeremehin amat, saya bingung. Dari Bogor ke sini kan jauh, Pak. Balik capek. Kali itu capek, kalau sama cinta nggak ada istilah capek. Oh, aneh. Saya mencari. Makanya kan ramai. Sebelum saya kesini juga sama. Fotonya kan udah ketemu. Ya, dicari tulisan-tulisan katanya ramai tentang dia. Saya mau orang bicara apapun nggak apa-apa, saya akan ikut karena saya tahu dia bukan kata orang. Saya tahu dia dari tadi, dari mimpi. Ya mimpi juga bukan ya, karena memang saya minta sampai tahunan. Ya Allah, saya belum bisa jalan sendiri. Dan di dalam kitab apa namanya itu Imam Sursuti, Imam Asar Kusti, jika kamu ingin jalan menuju Allah dan Allah kesian kepada kamu, kamu akan dipertemukan dengan seorang mursyid kami. Makanya saya minta setiap malam itu tahunan, Pak. Supaya saya selesai dulu di Banten dan ketemu dengan Buya, itu pengalaman. Dan ternyata waktu saya ikut suluk, kita lari belum dengar. Saya dulu ikut suluk 10 hari pertama wali. Iya, wali kena 10 hari terakhir ada pasaran. Itu kan zikir asar itu. Habis asar kita tawajud kan yang bikin Buya. Saya di samping Buya. Buya, kena Buya. Saya kalau nggak disuruh Buya nggak berani dekat, Pak. Karena kan sini duduk bisa dirokok lah. Buya dulu ya dekat aja. Kemudian kita suluk asar bulan Ramadan. Saya mengalami alam-alam di sana. Saya masuk dalam satu alam yang datarannya ini kayak keramik, bukan keramik, batu alam itu, marmer. Dan itu mengeluarkan cahaya-cahaya di dalam marmer yang saya nggak pernah lihat cahaya itu di alam dunia. Kan kuning, hijau itu hijaunya entah bagaimana, kuningnya seperti apa, banyak sekali warna. Kemudian di alam sanah itu saya melihat ada bangunan kayak Ka'bah, tapi di dalam penglihatan saya nggak ada bahasa Baitul Ma'mur. Itu bangunan kayak Ka'bah sendiri, hitam sekali warnanya. Dan orang yang telah di sana cepat, nggak kayak di sini, nggak kayak di Mekah telat. Soalnya cepat kayak asap. Tatkala saya mau masuk toa, ada 4 orang di sana. 4 orang dan dia senyum. Saya akan sikap orang yang nomor 2. Yang orang itu 4-4-nya begini, mohon maaf. Saya mau sikap yang nomor 2. Tatkala saya jalan di alam sana, ini di alam sana baju saya nih ada yang narik kenceng banget. Ini sholat apa namanya tadi lagi zikir ya asal. Ini baju ada yang narik, ditarik. Tatkala saya melek, tangan saya dipegang oleh Abuya. Kalau di alam sana ini yang dipegang baju. Tapi
Filkhori, kalau tadi itu maksudnya zihni itu, alam zihniah. Tapi filkhori dalam buktinya yang dipegang sama Buya tangan saya. Dan orang pada nanya, kenapa bisa itu kan kok tangan akan dipegang Buya? Saya tidak akan menjelaskan ini sebelum Buya menjelaskan, saya nggak berani. Akhirnya Buya jelaskan. Terus kata Buya, Yai Zen, kalau kagak ditarik, mati. Ternyata itu malaikat pencabut nyawa tadi, Pak. Saya saking tertariknya dengan alam itu Pak, tawaf di sana, ya Allah Pak, wangi kuasa. Mudah-mudahan Bapak nanti alokasi dah pengalaman ini. Saya nungguin lagi, sampai sekarang belum datang lagi, Pak. Padahal Ramadan kemarin saya jikir juga, enggak tuh, malah tidur maghrib, habis asar, muter, itu wangi gitu, Pak. Saya udah tertarik. Terus saya tanya kenapa ditarik? Iya katanya, biar aja saya kalau memang saya harus wafat, biar aja diimin kata Buya belum waktunya. Kalau memang belum waktunya ya alhamdulillah, bagaimana Buya. Mungkin kalau saya nggak ditarik tuh asal tadi, udah nggak ada saya Pak sekarang, udah wafat. Saya tertarik dengan orang itu, senyumnya, tingginya, orang tua di sana. Nah, kalau nggak punya guru, itu yang narik siapa? Buya tahu dari mana itu kan amrun azzihniyun, adanya di otak saya, kok Buya tahu? Itulah kursi. Dan Buya sering berkata, jangan ke sana, tempatmu belum di sana, di sini aja. Kita suka milih di kanan, kata Buya jangan di kanan, di kiri, belum waktunya. Itu musik kami. Ini pengalaman saya, dan ini saya ceritakan bukan hanya di sini ya Pak. Di waktu saya ngaji di Bogor akan saya sampaikan, kenapa sih kan senang banget sama Torikoh? Satu, memang kakek saya pengamal Torikoh. Dulu saya pesantren, kalau liburan itu kakek saya melafazkan, kebetulan Torikohnya Qadiriyah, warna Syabandiyah, jam 2 sampai subuh, la ilaha illallah, nggak berhenti. Ntar kalau sudah subuh, di depan ada musola, dia mimpin sholat, habis subuh, kemudian zikir lagi la ilaha illallah, susu dengan baca Quran sampai matahari naik duha, baru berangkat ke sawah. Ke sawah, sejam setengah lagi zohor, kemudian beliau naik lagi. Dan kakek saya itu memang penikmat Torikoh. Dan kalau saya pulang, selalu diceritakan tentang gurunya, musiknya, Abah Armin. Nah di situ tertancap di dalam hati saya. Dia ceritakan orang-orang soleh. Akhirnya kakek meninggal, itu fotokopi yang ngambil Torikoh dari ulama Banten, Buya Armin itu, Buya Armin dikasih ke saya. Lalu memang saya udah senang, alhamdulillah, sampai sekarang saya tidak akan pernah lepaskan. Dan dalam Torikoh itu banyak keluarga, dalam Torikoh itu banyak guru, maka jangan sampai kita memiliki seorang mursyid yang dia tidak bisa mengundang ruhaniyah kita. Semua para mursyid bisa mengundang ruhaniyah. Cerita tadi. Tanya Pak, coba kalau zikiran itu jangan pernah ada nafsu di dalam hati, bersihkan. Kalau udah bersih, kata Allah, layak ini hati untuk dikasih hiasan. Hiasan hati, pengalaman ruhaniyah. Kita bicara begini deh, beliau bisa mudah hati saya di mana. Jadi kayak bohong-bohongan ya. Beneran itu deh. Nah ini yang baru dengar, mudah-mudahan tambah yakin dengan budaya. Sehingga sebelum menurut saya ya, Buya emang gak kudu dibela, ini Torikoh udah pasti maju ya, cuma supaya kita ada pahalanya, gitu ya, kudu rajin, kemudian yang bisa nulis-nulis, kemudian ngajak orang lain untuk masuk Torikoh. Insyaallah para dewan semuanya, para pejabat yang masuk Torikoh akan barokah. Kemudian nanti gubernurnya dari MPTT, bupatinya MPTT, semua zikir la ilaha, goyang Aceh dengan la ilaha illallah, la maujud, tidak ada wujud kecuali Allah. Itu amrun hakiki. Itu kalau dibahas menarik itu. Tapi nanti saya akan tulis. Kemarin saya menulis itu kurang sehat, jadi gagal dulu waktu sipil, kena panas dingin saya tulis, masih ada, nanti akan saya susun seluruhnya. Tapi enggak,
bukan menambahin, padahal apa yang ditulis sama Buya udah komplit. Wah, kita aja paham ya. Itu orang kok baca kagak paham-paham, emang kagak mau baca Pak, jadi kagak paham-paham. Yang lain paham gitu. Nggak harus dibela, Buya udah selesai. Tadi, Torikun muqawwamun Madaru tabarri minan nafsi, dari dulu dia adalah torikoh yang sangat tua. Perjalanan torikoh ini adalah berdasarkan untuk membersihkan hati dari penyakit. Dan sementara kalau hati kita kotor, tidak akan pernah kita termasuk orang ikhlas. Karena masih ada gorot selain Allah. Kalau mati itu baru ketahuan kita orang ikhlas atau enggak. Di situ ternyata apa yang kita bangga-banggakan di saat kita mati hanya ridhomu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Matikan hatimu dari hawa nafsu sebelum kamu mati beneran. Cara mematikannya dengan memperbanyak zikir, diantaranya Allahu Allah dan la ilaha illallah. Dan semuanya husnul khotimah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Aceh selalu tambah berkah, pejabat-pejabatnya juga Masya Allah. Saya tanya tadi dengan Abang pendapatan PAD-nya ya, kalau masyarakat Aceh bagaimana, bagus ya, makanannya enak-enak, ramah-ramah, enak lah di Aceh, Masya Allah sekali, pejabatnya bagus-bagus, ulamanya banyak, dan ulamanya ulama kahot lagi, sejarahnya juga panjang. Ulama besar Jawa Barat aja belajarnya ke sini, Syekh Muhyi belajarnya ke Abdul Rauf As-Singkili. Kalau saya, kitab saya itu sampai kepada Syekh Muhyi. Syekh Muhyi adanya di Jawa Barat, Pak. Dulu Syekh Muhyi, waktu belajar dengan Abdul Rauf As-Singkili, itu nggak boleh naik lewat darat, nggak boleh. Kalau kamu benar-benar wali dari laut, nyelam laut timbul di laut Jawa Barat. Saya pengen itu nyelam, nggak timbul kalau saya. Itu ulama besar. Dan saya kan nikah 2 tahun setengah belum punya anak. 2 tahun setengah. Kakek bapak saya udah sedih banget, usianya udah cukup. Gimana haji itu 2 tahun setengah kok punya anak. Akhirnya saya jarah ke Syekh Muhyi Pamijahan. Syekh Muhyi Pamijahan itu seorang ulama yang mendapatkan tempat zikirnya nanam padi satu jadinya 1. Tadi ini 1 buah, tumbuhnya 1. Nah setelah itu, itulah tempatku untuk mendekatkan diri ke Allah. Tubuhannya ada Pak. Saya jarang ke sana ya pulang, sebulan langsung alhamdulillah punya anak. Jadi ibu bapak-bapak yang belum juga punya anak, boleh-boleh jarang ke sana. Tapi nggak harus, sebab gurunya ada di sini. Abdul Rahman Azim, itu belajarnya di sana. Makanya kalau bapak nggak jadi orang besar dekat dengan Buya, apa nggak malu? Orang-orang udah pada besar dengan Buya. Kalau saya sih sebenarnya udah punya, ada orang-orang nggak suka diemin aja buat dia gini. Ya tapi lama-lama nggak bagus juga ya. Nah, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluarnya. Tulisan tetap dibuat dan NTT ini besar banget ya Pak, besar sekali. Mudah-mudahan tambah besar dan barokah, dan pada waktunya nanti kita masuk surganya Allah melalui Majlis Taklim MPTT. Ya Rabbal Alamin. Ibu selamat. Mudah-mudahan universitas itu menjadi kebanggaan untuk bukan saja Indonesia tetapi internasional, karena saya lihat sekarang banyak orang yang belajar tasawuf, kajiannya tasawuf tapi baca bukunya buku Indonesia gitu, nggak bisa baca kitab, itu nggak master. Yang namanya master bacanya kitab kuning yang nggak ada patah kasrofnya. Masa tasawuf bacanya cuma tulisan Indonesia begitu? Buat apa kuliah? Baca yang gundul, yang harus bisa nahu, sorot, makulah, mantek, wadok, ma'ani, bayan, istiqoh. Saya anak-anak IAIN Jakarta, apa kamu nggak malu ngaku jurusan besar baca Ihya aja berantakan? Yang mudah-mudahan nih ya ini nih punya Buya, ya kualitasnya bagus, daya pikirnya bagus, dan bisa membaca teks asli yaitu bahasa Arab. Saja mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf. Tolong tanamkan, itu pengalaman saya. Bapak percaya nggak percaya, itu saya yang alami.
dan saya nggak mungkin berani dusta. Karena cerita saya tentang ini nggak rubah-rubah. Ciri orang dusta berubah-ubah, Pak. Saya dari dulu ini aja. Karena itu yang saya alami. Dan di saat saya menceritakan ke Bapak, saya tenang. Kalau orang ngebohong, gelisah. Orang kalau ngebohong nih, kata malaikat di belakang, ajab tak, kamu bohong, kamu bohong. Sama malaikat disumpahin, maka orang ngebohong, hidupnya nggak pernah tenang. Kadang nih, kata malaikat yang ada di belakang saya tenang. Dan apa yang saya ceritakan seakan ada di depan saya tentang bangunan hitam yang besar tadi. Bapak kan nggak lihat ya? Bagaimana orang toak begitu cepat itu. Tapi awas, itu nggak ada bahasa Baitul Ma'mur. Saya cuma lihat, saya mau jalan, Abu Buya ditarik, kalau nggak ditarik, mati hari itu juga. Terus saya bilang, kenapa nggak didiamkan saja, Bu, biar cepat mati. Kan kalau ngantri, Bapak kalau antri enak duluan, enak belakangan. Jawab, enak duluan, enak belakangan. Ya mati juga kudunya enak duluan. Iya kan? Nih, mau masuk bandara boarding kan enak duluan ya. Kata Buya, belum waktunya. Alhamdulillah, berarti saya dianggap masih ada manfaatnya. Itu Bapak kalau ada salah, mohon maaf. Ya pastilah ada salah, saya manusia bukan malaikat kok. Ada salahnya, kalau maafin, apalagi masih ada raya, Fitri. Mudah-mudahan semuanya barokah. Barokah dan cita-cita apa yang dicita-citakan oleh NKTT, Buya dan putra-putranya semua untuk juga saya dilayani di kamar berusaha, Masya Allah bagus banget. Rasa pengantin baru saya rapi ya, pada hordik, mudah-mudahan Allah balas sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.